Klien kita kali ini adalah seorang istri yang ingin mencari suaminya. Namanya adalah Gina. Baru menikah 2 tahun dan tiba-tiba udah 2 minggu ini ditinggal sama suaminya. Bayangkan seorang istri yang baru aja menikah, belum punya anak, yang lagi hangat-hangatnya pernikahan, tapi tiba-tiba 2 minggu yang lalu, ya suaminya ini udah 2 minggu menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Misi, Assalamualaikum. Ada orang mungkin. Kok pintu bukaan nggak ada yang jawab? Assalamualaikum. Pas sampai rumahnya, pintu gerbang kebuka. Gue lihat ke dalam rumahnya, kok kosong rumahnya. Assalamualaikum. Loh, teleponnya bunyi. Assalamualaikum, Mbak. Itu teleponnya bunyi tuh. Dan gak lama kemudian datang seorang perempuan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ibu? Ada apa di depan rumah anak saya? Iya Ibu, kenalan dulu Ibu, saya Mandala. Saya janjian sama Mbak Gina. Dia minta tolong kita untuk nyariin suaminya. Saya juga barusan ditelepon sejam yang lalu sama Gina dalam keadaan panik. Ada apa nih? Ada apa dengan anak saya nih? Saya juga baru datang Ibu. Saya lihat pintunya kebuka. Ini juga pintu kebuka. Saya ketok-ketok, nggak ada jawaban. Barusan saya telepon, teleponnya nyambung. Iya, cuman kok nggak ada yang jawab. Nggak biasanya dia koridor kayak gini, pintu sampai kebuka, bisa masuk semuanya. Bentar ya, saya telepon. Iya, tapi dia janjian sama saya kok tadi Ibu. Ini iya bunyi, Mas Mandala. Iya, saya lihat coba ke Ibu, dalam. enggak. Coba cek dalam saya rumah. lihat ke dalam. Gina. Iya. Buru-buru ibunya Gina ini masuk ke dalam rumah, dia teriak-teriak, semua pintu kamar dibukain. Dicari di mana keberadaannya Gina. Gina. Nggak ada, Bu. Gina. Gina. Ini handphonenya. Aduh, udah di mana dia, Mas Mandala? Kok di bawah? Kok handphonenya di bawah? Mana nggak ada? Kamar mandi? Aduh. Waduh, Gina di mana? wah ini kenapa nih? Bahaya Ibu. Yang ada di pikiran gua kalau di rumah nggak ada, pasti di luar dong. Jangan-jangan udah pergi sama seseorang atau jangan-jangan dia malah diculik di sini. Nyala dalam keadaan nyala. Aduh, Gina nggak pernah teledor kayak gini. Aduh. Lu mau sambil di kamar mandi, handphonenya apa? Gina nggak biasa begini, Gina. Coba Ibu. Gina. Coba cari. Buru-buru kita semua keluar rumah, kita coba cari kanan kiri di depan rumahnya. Coba lihat, gue bilang sama tim, coba cari orang yang mencurigakan daerah sini. Gina. Mas Mandala di mana dia? Gina. Ibunya ini panik di sini. Ibunya panik, ibunya histeris. Dia khawatir anaknya kenapa-kenapa. Sampai semua orang ditanyain di situ. Ibu, ngeliat Ibu Gina nggak di sini? Gina nggak, Bu? Nggak, tadi ini dia rumahnya kebuka begitu aja, orangnya nggak ada. Dan handphonenya Mana Mas Mandala di mana? handphonenya tergeletak gitu aja di kamar mandi. Takutnya ada yang menyulik atau gimana, tau nggak? Ini gue ngeliat ada seseorang yang tampaknya mencurigakan di situ. Dia ngelirik ke kita, kemudian dia buang pandangan dan buru-buru dia menjauh dari kita.
Di mana? Hah? Di mana? Coba itu. Woi! Buru-buru gue lari di situ, gue kejar dia ya ke kebun-kebun dan ternyata dia berusaha untuk mempercepat jalannya sampai akhirnya gue pegang di situ. Lagi kerja, gitu lagi kerja. Bapak tadi ngapain di sana? Ngeliat. Ada ngeliat. Bener, Bapak? Lagi kerja di bawah. Bapak nggak nyulik anak perempuan kan? Nggak nyulik perempuan kan? Bener nggak? Agak dong, tanya bapak. Hah? Lihat anak perempuan nggak? Ya, udah kerja kenapa, Mas? Mau kerja ya? Enggak, tadi saya kira dia nyelinap ngambil sesuatu. Enggak ya? Oh iya, maaf Pak ya. Gue pikir dia yang menculik klien kita, Gina. Mas Mandala nggak biasanya kita kayak gini, nggak biasa. Biasanya? Gimana Yang biasa dia? siang dia yang datang ke rumah siang biasa siapa Ibu? Tadi dia telepon dalam keadaan panik, katanya ada orang tinggi gede hitam. Enggak, Ibu dia bilang orang tinggi gede hitam. Orang tinggi hitam gede, Mas Siapa? Mandala. Saya nggak tahu, makanya dia telepon saya. Ibu datang, saya ketakutan, Ibu. Aduh, Gina. Dia biasanya deket sama siapa Ibu? Apa tetangganya? Yang mana tangganya? Ayo kita tangganya. Yuk kita tangganya. Ibu tahu tangganya yang mana? Belakang atau depan? Kita tanya lagi sama seorang ibu-ibu yang lagi lewat di situ. Kita tanya, ibu kenal nggak namanya Gina? Enggak, tetangga di mana? Biasanya dia biasa tetangga di mana? Coba kita nanya deh, ada orang. Coba nanya Ibu. Ibu ngeliat ini nggak Ibu Gina nggak? Kenal nggak Ibu Gina? Ini yang ini fotonya ini, Bu. Kenal nggak? Ini. Kenal nggak, Bu? Iya, ada. Oh Ibu lihat, di mana? Ujung jalan situ. Barusan, beneran, ujung jalan sana. Iya, dekat lagi. Oh jadi Gina tadi di ujung jalan sana. Terus Dibawa ke rumah Bu Cokro. dibawa ke rumah Bu Cokro. Kenapa dibawa ke rumah Bu Cokro? Dia teriak-teriak, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa dia teriak-teriak? Ya udah coba kita, ya di ujung jalan ya. Warung ya, di warung ya. Makasih Bu ya. Buru-buru gue sama nyokapnya Gina lari menuju ke tempat kejadian dan pas sampai di sana. Sebelah mana? Sebelah ujung warung, kata ada warung tuh. Nah itu warungnya Bu. Nah itu yang nangis Bu. Isi Bu. Iya kenapa? Ini Mbak Gina bukan? Kenapa kamu, Nak? Gina masih teriak-teriak. Dia masih panik, dia ketakutan di situ, dia nangis di situ. Dia merasa nggak nyaman di situ. Kenapa Ibu ini? Tadi histeris, terus jatuh pingsan, makanya saya bawa pulang. Coba. Coba sabar dulu. Ceritakan ke Ibu, Nak. Mbak coba tenang dulu Mbak, sabar dulu Mbak. Ada apa nih Mbak? Mas, aku pengen pulang. Hah? Kenapa ibu lama kesini? Dia katanya seperti dia diikutin orang hitam besar-besar kan. Orang hitam? Iya. Ibu pengen pulang. Iya. Mbak ini ditakut, Mbak diliatin orang tinggi besar di mana? Tadi ada di situ sama ular besar. Nggak tahu dia benar-benar lagi stres karena ditinggal sama suaminya atau dia halusinasi. Mas, aku pengen pulang aja, nggak mau Iya. di sini. Pulang kemana Mbak? Pulang ke rumah aja. Pengen pulang aja, Mas. Mana, Mas? Pulang aja ya, Mas. Iya, Ya udah pulang ke rumah aja kalau gitu. Ya. Mbak mau pulang ke rumah? iya, aku takut di sini, nggak mau. Pulang ke Hah? rumah Ibu. Akhirnya coba kita tenangin, kita ajak pelan-pelan dia pulang ke rumahnya. Udah Mbak, nggak apa-apa Mbak, nggak ada apa-apa kok di sana. Ya. Mbak sabar dulu aja ya, nggak usah mikir macam-macam ya. Pas perjalanan pulang ke rumahnya, lagi-lagi pandangannya ngaco.
itu ada lagi orang yang itu. Itu orangnya. Mana Mbak? Mana? Gak ada apa-apa, Bang. Mana Mbak? Itu di sana. Ini jujur gue nggak lihat orangnya. Tapi gue buru-buru lari di situ untuk memastikan yang mana sih orangnya ini. Si jalan mana? Hah? Kosong kebun. Orang tinggi besar mana? Bukan nggak ada ini. Mana Bu? Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Oh, gue berarti di situ mengambil kesimpulan jangan-jangan ya Gina ini halusinasi. Jangan-jangan Gina ini kecapean, stres, histeris dia. Nggak ada, Ibu. Nggak ada siapa-siapa. Emang Mas Mandala katanya dia melihat orang tinggi besar depan rumah. Itu halusinasi kamu, Nak. Ya, Ya mungkin dia kepikiran suatu kan. kita tahu. Kita Kenapa? masih dalam rumah aja Ada ya. pikiran apa? Ada Mas Mandala, ada Ibu ya. Ada. Kita mau tahu dia. Kita duduk dulu dalam, kasih minum dulu biar dia tenang dulu. Ada Ibu ada. Nah akhirnya kita berusaha untuk menenangkan Gina. Kita ajak dia ke dalam rumah di situ. Ya kita kasih minum dia, kita kasih makan dia, dan kemudian Gina cerita semuanya di rumah di situ. Udah berapa hari dia lihat keluar. Kayak ada yang ngerol dia, Mas Mandala. Yang tinggi besar, kadang ada ular. Tapi saya nggak tahu apa itu. Udah berapa hari berarti ini kalau suaminya kan hilang 2 minggu yang lalu, betul Iya. Ibu? Betul ya? Iya. Nah, apakah semenjak suaminya hilang atau suaminya pergi dari rumah kemudian kejadian itu sering terjadi? Sepertinya itu. Pokoknya di saat suaminya hilang itu, nggak beberapa lama dia selalu telepon. Ada orang tinggi besar, di depan tinggi besar ada ular. Gitu. Tapi tadi memang bener-bener ketakutan banget, makanya saya panik, saya langsung lari ke sini. Halo Mbak. Mbak. Iya. Coba Mbak lihat saya mau komunikasi sama Mbak. Itu Mbak ngelihat orang tinggi besar itu sering. Iya, sering. Ngapain orang itu, mintanya apa? Ngeliatin doang. Ada orang lain yang lihat selain Mbak? Nggak ada. Cuma Mbak yang lihat. Emang dia sendiri di rumah itu suaminya sendiri. Iya. Takut, Mas. Apakah orang itu ada dalam hubungannya dengan suaminya Mbak menghilang? Saya tidak tahu, tapi suami saya suka ngigo gak jelas gitu. Oke, suaminya Mbak ngigo waktu mimpi dia mimpi sesuatu ini. Iya Mas, dia ngigo, teriak-teriak. Terus Mbak, Takutan kayak gitu. nah terus sesudah dia mimpi seperti itu, nggak lama kemudian dia menghilang. Ya, saya pernah lihat dia nelpon. Saya marah-marah gitu, saya tanya kenapa. Katanya itu urusan pekerjaan. Dia lihat suaminya terima telepon dari sahabatnya, dari teman kerjanya, dan kemudian ribut besar di situ. Ribut besar sampai maki-makian, kata-kataan, dan kemudian suaminya menghilang itu saja. Mbak udah cek ke kantornya? Iya, saya udah nelpon ke orang kantornya, tapi mereka bilang tidak tahu. Udah saya hubungi ke teman dekatnya juga, dia bilang nggak tahu juga, Mas. Saya Namanya takut. siapa teman dekatnya? Dion. Dion. Iya, dia. Namanya Dion. Mbak tanya ke dia dan katanya Nggak tahu. nggak tahu. Mbak tahu? Iya Mas jangan-jangan ini dikerjain orang. Karena Gina nih udah beberapa hari seperti itu. Seperti mimpi-mimpi juga dia ngomong ke saya. Kejadiannya sama yang dialami sama suaminya. Dia dikerjain loh Mas. Maksudnya? Kan ini barusan dia ngomong suaminya suka teriak-teriak. Kerjaan? Mas Gina juga gitu. Setelah suaminya pergi begitu. Kejadian maksudnya didugunin? Coba nanti kita coba cari kebenarannya Ibu ya. Kalau ngirim sih jujur saya sih kurang percaya dengan hal begituan. Iya, saya bermain emang logika gitu. Jadi kita harus ini dulu, cek dulu.
sorry nih Mbak Gina, ini kan tadi nggak lihat sana katanya ada orang pakaian hitam-hitam besar ya, Iya. minta, tapi saya lihat nggak ada. Iya. Apakah ini bener ada orang yang ngirim atau cuman halusinasi dia saja, kan kita belum tahu. Saya ada halusinasi mas, saya benar lihat orang hitam itu mas. Pas saya mau samperin itu hilang. Enggak. Saya takut. Sampai akhirnya kan kita tenangin, ya kita beri dia pemasukan pengertian juga. Maksudnya saya nggak nuju Mbak halusinasi, cuman di saat orang lagi capek, ya kan banyak pikiran, ya kan, terus apalagi Mbak ditinggal sama suaminya, mungkin di situ Mbak mulai drop. Ya gini aja Ibu. Ya, coba Mbak Gina tenang dulu, sabar dulu ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bantu Mbak, ya, untuk bantu Masnya juga, ya. Yang penting Mbak jangan kebawa emosi, jangan kebawa sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, yakin aja Mbak, yakin ya, Bismillah. Ya, Tapi nanti saya takut mas. ya ditemenin sama Ibu ya. Ya nanti kalau ya teman sama Ibu lebih tenang nanti. Ya, ini mau pencarian besok aja kali Ibu ya. Iya. Karena kondisinya seperti ini kayak nggak mungkin kan ya. Iya. Akhirnya kita beri pencarian, nunggu klien kita Gina keadaannya baik kan. Oke Bu, saya pamit dulu kalau begitu. Makasih Mas Ya, Mandala. insya Allah kita besok ngobrol lagi. Ya, Gina ya, nggak boleh mikir macam-macam ya. Ya, maaf saya nggak ngantar ke depan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar begini biar saya temani Nggak- dulu iya. ya. Ya, maaf Makasih, ya, Bu, ya. Mas Mandala ya. Ya. Satu hari, 2 hari kemudian, Gina nelpon kita, katanya dia mau melanjutkan pencarian. Sekarang kita akan lanjut pencarian, kita akan ke rumah klien kita Gina. Kita udah janjian menuju ke rumahnya dan sekaligus akan melakukan pencarian ya. Terakhir kita dapat informasi kalau Gina ini sering lihat sesuatu yang hitam tinggi besar ya. Kita masih belum tahu apakah itu cuma halusinasi atau memang ada kiriman dari seseorang atau memang dia benar-benar ngeliat orang itu. Dan waktu gue kemarin sempat cek, ternyata nggak ada orangnya. Nah ini rumahnya udah deket, ya tinggal depan, kita langsung belok kiri Pak ya. Ya. Pas kita sampai rumahnya, tiba-tiba tim riset kita ngubungin kita. Ini belok kiri Pak. Ada si ini nih, Doni nih. Siapa yang ganti? Siapa tim kita ini? Iya, dan kita. Ya Bang, kenapa? Man, kita nggak jadi ke rumah Gina. Loh, kenapa? Cuma gue dikirimin lokasi di Sherlock, jadi kita ke situ jadinya. Maksudnya pindah lokasi nggak ke rumah Gina gitu? Di mana lokasinya? Gue kirim ke lo juga ya. Nah, Gua kenapa share ke lo alasannya juga. apa? Nggak tahu deh. Gue telepon nggak bisa diangkat. Jadi dia minta ketemuannya di ini, lokasi yang baru ini? Ke tempat itu ya. Oh, Gue iya. Sherlock ke lo dulu ya. Oke, ntar ketemu sana aja ya? Siap. Oke, ini lurus aja, masih lurus Ya. ini? Oke. Oke bro ya? Ya. Ikutin ya. Yang di Sherlock ya. Kita oke. Udah, gua ikutin. Yaudah nih pemirsa, kita langsung pindah lokasi nih. Karena Gina minta Sherlock di tempat yang berbeda. Yuk kita langsung ke sana yuk. Yuk, berangkat dan kanan. Tadinya padahal udah deket sama rumahnya Gina, tapi karena dia pengen memindah lokasinya, ya udah nggak ada masalah. Oh ini lokasinya. Nggak jauh kok dari sini Pak. Dekat kolam renang Batu Hitam. Ya. Terus. Ya ini betul lurus Pak, lurus. Ntar ada pertigaan depan belok kiri. Kita ikutin send location-nya. Pas sampai di tempat yang dimaksud, tiba-tiba send location-nya ini masih lurus nih kayaknya nih. Jadi ini kayak si Gina tuh berantem. Loh. Itu Gina itu. Astagfirullahaladzim, ngapain dia berhenti mobil? Buru-buru kita turun di situ dari mobil, buru-buru kita selamatkan di situ. Oh, betul, Pak.
Keluar kenapa? Mas, keluar dong. Keluar dong, Mas. Ini kan ada tawannya loh. Mbak kenal sama dia? Apaan ini? Gue cuma mau nanya Damar di mana. Gua nggak tahu. Ini Lu apa-apaan kan ini? temennya. Lu kan temennya Masa kan? lu gak tahu? Gua kan nggak tahu. sahabatnya? Gua pokoknya nggak tahu. Jangan ganggu gua. Kasih tahu dulu Damar di mana. Gua nggak tahu. Masa lu gak tahu? Gua nggak tahu. Lu dengar nggak? Ngerti nggak lu? Lu kan sahabatnya. Pokoknya gua nggak tahu intinya. Jangan pernah lu ganggu gua. Lu kan sahabatnya sama ini. Lu cuma di kantor nggak tahu sih. Kenapa? Ada masalah lu? Selalu tahu ya. Dia tuh naik jabatan di kantornya. Ya bagus dong, jabatan temennya. Gua nggak terima dia naik jabatan. Kenapa lu gak terima? Karena dia jarang masuk kerja. Jangan masuk kerja, sedangkan dia di rumah pasti pergi ke kantor. Lu nggak tahu dia itu gimana. Ngerti nggak lu? Emangnya gimana suami gue? Emang lu pernah lihat? Gue emang nggak pernah lihat, tapi gue tahu dia pasti pakai dukun. Jangan sembarangan ngomong deh lo. Gue nggak sembarangan ngomong kali. Suami gue gak mungkin pakai dukun. Selain kita berusaha mohon meminta tolong di situ supaya dapat informasi di mana keberadaan suaminya. Tapi apa yang dilakukan sama Dion, dia nggak peduli. Terus sekarang lu pergilah. Gue mau kerja. Gue takut telat ini. Gue mau pergi. Gue cuma mau nanya Damar di mana. Lu tanya Ami dah. Udah. Mas, sebentar aja. Udah. Gue pusing. Udah. Mas, Udah. sebentar aja. Udah. Ya, Mas, sebentar aja. Ngomong sebentar aja. Bantu dia dulu. Nggak usah kasar lu. Iya, tahu Damar di mana. Lu tanya aja sama Ami. Ami siapa ini? Lu tanya aja sama Ami lah. Ya lu kan temennya, kok masuk nanya Ami? Beneran Ami tahu ini? Ya, Mungkin lu gak tanya mungkin sama Damar Ami. jalan sama mantannya. Lu tanya sama Ami. Ya. Mantannya Ami ini. Iya, Ami mantannya Lu Damar. tanya sama Ami. Gua nggak tahu apa-apa di sini. Kaget dong di situasinya. Jangan ngomong sembarangan kamu. Enggak, coba aja buktikan kalau nggak percaya. Ami ini ada kemungkinan tahu di mana keberadaan suami kamu. Ami, Ya. Ami tahu nggak tempatnya Mbak? Di mana? Lu Ami? punya alamatnya nggak? Lu cari aja di toko baju dia di sana. Tanjung Priuk ya. Lu cari aja di sana. Deretan toko baju situ banyak loh. Lu cari aja di sana. Udah sekarang gua mau kerja, lu jangan ngalang-ngalingin gua. Oke? Tuh. Ini kan teman dekatnya harusnya. Woi, jangan tolong. Woi, awas woi. Saya juga bingung Mas, masa dia jalan sama mantannya? Astagfirullahaladzim, sama mantannya. Bener nggak sih tadi omongannya nih? Toko baju di Tanjung Priok, kamu tahu nggak tempatnya? Yang saya tahu tempatnya. Tahu tempatnya? Yaudah langsung kita ke sana aja kalau gitu. Ya, aja ke sana yuk, langsung. Yuk, langsung. Buru-buru kita menuju ke tempatnya Ami. Sama gue, nanya-nanya Damar. Mana Damar? Lo ngapain sih tiba-tiba teriak-teriak sama gue, nanya-nanya Damar? Ya gue nanya Damar, lu pasti tahu kan Damar di mana? Gue nggak tahu Damar di mana. Lu tinggal kasih tahu Damar di mana. Gue serius nggak tahu Damar ada di mana. Lu jalan kan sama Damar? Gue nggak pernah jalan sama Damar. Banyak yang Mbak, nggak ngomong. usah bohong deh Mbak. Kita udah tahu loh semuanya. Coba ngaku aja deh. Terakhir kan Mbak kan ketemu sama Damar kan? Cuma ngasih tahu di mana Damar udah Lu selesai. tinggal kasih tahu ngomong di mana Damar. Ada di sini kan Damar. Atau jangan-jangan ada hubungan apa ini Mbaknya? Coba silakan cari ya. Nggak ada Damar di sini, coba silakan Coba cari. Mbak cari Mbak. Coba. Coba cari. Damar. Damar. Ada nggak Damarnya? Lu umpetin kan Damar? Orang gue nggak ngumpetin kok. Kalau jangan-jangan kabur dari lewat belakang tadi. Nggak ada pintu belakang itu. Itu pintu belakang. Itu pintu kamar. Lu jangan bohong deh. Lo tau dari mana emangnya?
Dion ngasih tahu gue. Ya lo mending tanya sama Dion deh, dia tuh fitnah sama gue. Dia tuh iri sama Damar. Lo nggak tahu emangnya dia tuh iri sama Damar. Tapi lu jalan kan sama Damar? Dasar pelakor tuh, ribut mereka di situ. Ngamuk di situ Ami. Ditarik sampai dilempar ke etalase, jatuh semua baju-bajunya di situ. Dasar lu ya gak tahu diri. Udah, jangan kayak gitu dong. Diri lu. Itu tuh fitnah tau gak? Fitnah gimana? Jelas-jelas lu jalan. Hah, lo gak usah kayak gitu deh. Lo minta sama Ion deh, dia tuh fitnah sama gue. Malah Ian itu yang bilang kita disuruh ke sini karena lu katanya ada hubungan sama Damar, ya kan? Mas, Ion itu sakit hati banget sama Damar. Mereka berdua tuh dipromosiin buat naik jabatan. Tapi yang mau naik siapa? Damar. Lu yang neror gue kan? Gue nggak neror, ya ngapain gue neror lo? Nggak penting banget sih lo. Jangan-jangan sama ini lu yang ngirim guna-guna ke gue. Enggak, gue nggak ngirim guna-guna. Tapi Ami tetap aja nggak ngasih tahu gimana keberadaan Damar ini. Dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama Damar. Mbak, tolong dong Mbak, jangan cari ribut seperti ini. Udah Mbak, jangan ribut seperti ini, gak akan ada hasilnya ini coba. Ya udah, intinya lu jalan nggak? Enggak. Orang Dion lihat lo. Enggak, dia fitnah sama gue. Lu ngaku aja. Kan gue udah bilang. Cinta bilang. Enggak. Gue nggak cinta sama Damar sama sekali. Masih banyak cowok lain. Mbak, sekarang gini. Mbak tahu nggak, kalau Damar ini udah nggak pulang 2 minggu ini? Saya nggak tahu. Nggak mungkin Mbak nggak tahu, Mbak kan temennya juga. Orang Dion bilang kok jalan sama lo. Harusnya Mas tanya langsung sama istrinya. Kenapa tanya saya? Saya aja nggak tahu gimana kabarnya Damar. Istrinya malah nyari ini nih Mbak, makanya minta tolong sama Udah deh, kita. lu jujur. Saya tuh sibuk ngurusin butik aja. Orang lu jalan kok. Yang tahu di mana Damar adalah Dion. Dion ini teman dekatnya Damar. Dion inilah yang selama ini dipromosikan jabatan bersama Damar. Nah, tapi yang dapat Damar akhirnya Dion ini cemburu. Coba aja tanya Dion sana. Dion yang melakukan ini semuanya. Dia nggak ngaku di situ. Dia malah marah, dia malah ngusir itu klien kita dan ngusir kita semuanya. Bisa jadi tuh si Dion tuh yang neror lo semua. Bisa jadi juga lo. Kan gue udah bilang. Nanya. Udah mending lu pergi deh, pergi. Bikin rusak aja, bikin rusak. Udah, sana. Gue nggak tahu, udah lu tanya Dion aja mending sana. Jangan gimana? Sana. Dasar lu yang pelakor. Sana, pergi. Bikin rusak aja sih tempat orang. Udah di mana? Saya nggak tahu, udah sana pergi, mending pergi ya. Pergi. Udah kita pergi Mbak, udah ya. Udah Mbak, kita pergi ya. Waktu kita tanya sama klien kita, siapa yang kamu curigain di sini? Dan klien kita masih bingung di situ, siapa yang harus kita percaya? Ini yang bener yang mana ini coba? Katanya dia juga nggak ada deket sama Damar lagi. Masa kita harus nanya lagi ke kantor Bukan, ternyata yang dipromosiin kan Dion. Dion juga dipromosiin naik jabatan. Berarti ada kemungkinan Dion berarti sakit hati dong. Jangan-jangan dia emang selama ini sengaja teror Mbak sama ini kan? Bisa jadi Hanya sih, dia Mas. iri sama Damar naik jabatan. Ini kita balik ke Dion deh, yuk kita balik Dion. Yuk kita langsung kantor Dion deh. Buru-buru dari Ami, ya sudah diacak-acak Ami di situ. Klien kita kembali lagi ke tempatnya Dion. Karena dia sayang banget sama suaminya, dia pengen ketemu sama suaminya begitu sampai kantornya Dion. Pak, sebentar Pak. Kita mau ketemu sama Mas Damar. Mas Damar di mana?
Enggak, sebentar Pak. Pak, sebentar aja. Ini ada apa, Sebentar, Pak? enggak. Pak, tenang dulu. Iya. Pak, dengar, kita mau ketemu Mas Damar. Ini temennya. Mas Dion. Kita mau ketemu Mas Dion, bukan Damar. Dion. Tapi udah ada janji Iya, belum, Pak? Damar kan juga di sini sama satu kantor kan. Kenal sama. Ada janji nggak? Iya, udah. Pak, sebentar. Enggak, sebentar. Bapak kenal sama Mas Damar kan? Iya, saya kenal. Iya, itu temennya Tapi- juga, Pak. Mas, tolong dong, Mas. Ini saya jaga, Mas. Iya, saya tahu, Pak. Saya jaga di sini. Iya, saya tahu. Hormati saya. Makanya karena jaga itu. Pak, iya, sabar dulu. Keluar dia. Apaan ini? Lu iri kan karena suami gue dipromosiin karena dia yang kepilih. Pak, jangan. Pak, diam. Ini masalah keluarga, Bapak nggak usah ikut campur. Oke, gue jelasin di sini. Di mana Mas Damar? Gua nggak tahu Damar di mana. Pak. Pak, iya. Pak, biarin, biar dia ini. Ini kan, ini temennya juga, Pak. Ini temennya, Pak. Gua nggak tahu Damar itu di mana. Gua nggak pernah bohong sama dia. Ami udah cerita semuanya. Iya, oke, kalau gitu. Jangan bohong lu, oke aja. Oke, gue jelasin. Dion di situ, dia malah mau bantu kita katanya. Kalian ini dibohongin sama Ami. Ami itu ada hubungan sama suami kamu. Bulan kemarin memang beberapa kali gua ngeliat Ami kesini. Ami kesini, maksudnya apa? Gua nggak tahu kalau soal itu. Ami kesini? Ada bukti nggak? Buktinya mana Ami sini? Ada, gua ada bukti kok. Gua ada bukti. Pernah ngeliat cewek ini nggak, Pak? Oh iya, ini sering memang sini, Mas. Dia sering sama Pak Damar, jemput Pak Damar di sini. Coba lihat, Pak. Siapa? Ami. Benar, Ini kan? kesini? Gua nggak bohong. Dia sering jemput Pak Damar ke sini. Udah Jemput berapa Pak Damar? kali? Iya. Enggak bohong, Bapak ini nggak bohong. Enggak, saya nggak tanya, Mas. Saya tanya Bapaknya. Pak, saya yang jaga sini. Saya kenalin siapa Ayo, yang Mas, keluar Kami, masuk Mas. sini, Mas. Hah? Saya tahu. Berapa dia. kali dia? Iya, saya hafal. Saya kenal kok sama dia. Ini Saya- berdua sama Damar ini? Iya, sering sih. Kapan? Terakhir kapan? 3 minggu yang lalu, Mas. Dia sering sini, Mas. Ayo Mas, Berarti ke Ami sebelum lagi, Mas. pergi dari rumah udah sering hubungan sama Ami dong? Iya Mas, ayo ke Ami lagi, aku pengen ngomong. Bapak nggak tahu Damar lagi sekarang? Wah, saya nggak tahu, Mas, kalau seperti itu. Oke. Udah. Saya nggak mau diganggu di sini. Bang, tolong usir ini. Saya nggak mau ada gangguan lagi. Tolong, Mas. Maaf, Mas. Ini kantor, Mas. Ayo Mas, antar saya ke Ami. Kok ini Ami bilangnya begitu, sekarang dia bilang begini lagi. Ini yang bener yang mana sih? Coba kamu ngerasa nggak sih kita di pingpong seperti ini? Iya, saya juga bingung, masa sekarang ke Ami, suruh ke Deon, di Deon suruh ke Ami. Nggak deh, mending kita tegesin nih. Nggak bisa kalau seperti ini. Nanti Ami kita lihat deh, nanti Ami bilang apa nanti. Kalau kita misal di pingpong seperti ini, berarti kitanya yang ini. Karena klien kita udah nggak sabar pengen ketemu sama suaminya, dia merasa tersinggung, dia merasa tersakitin, akhirnya dia buru-buru kembali lagi ke tempatnya Ami. Ya, ini terakhir saya ketemu sama Ami. Kalau misalkan Ami ternyata nyuruh ke sini juga, berarti dua-duanya harus kita intain. Dua-duanya bohong ini berarti. Ya udah, ayo Mas ke Ami dulu, Mas. Dan akhirnya di situ kita sampai toko bajunya dan kita bilang, Mas, itu yang selama ini neror aku, Mas. hah? Itu orangnya. Yang hitam itu? Iya itu yang neror aku sama ini, Mas. Gak salah kan? Enggak, itu. Ya udah samperin. Begitu kita turun, begitu kita dekatin dia, tiba-tiba Masuk. Pak, pinjam motor boleh nggak? Pak, pinjam motor, ha? Mas, ini motor siapa ini? Motor Bapak ini, pinjam ya. Bu, Ami mana, Bu? Serius, Bu, Ami ada. Ayo, kameramen itu kamera ya. Ami. Lurus. Ah, hilang dia kemana dia? Ha? dia masuk gang ke gang yang lain, masuk lagi ke perempatan, belok lagi ke kanan di situ. Kita ikutin dia sampai akhirnya. Mau kemana? Mau kemana? Hah?
Lu ngaku kemana? Lu ngaku lu. Di situ kita langsung tangkap dia, kita langsung tanyain siapa yang selama ini menyuruh lu, siapa yang selama ini ya membayar lu untuk melakukan ini semuanya. Siapa yang bilang ngaku gitu? nggak? Lu jangan sok ngaku dulu gua. Aja lu. Lu ngaku gak lu? Lu mau gua? Lu siapanya? Lu siapa lu? Lu selama ini neror kan rumahnya Mas Damar kan? Iya kan? Yang ngomong siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Itu tadi, istrinya. Istrinya yang ngomong. Yang ngomong istrinya semuanya, hah? Ngaku gak lu? Ngapain lu kabur juga? Hah? Lu mau gue laporin polisi nih? Orang yang pakai hitam-hitam itu awalnya ketakutan, dia panik di situ sampai akhirnya dia bilang. Oke, gua ngaku. Gua ada bukti semuanya kalau istrinya ngeliat lu loh. Tadi istrinya ngomong tadi depan kamera. Dan lu sekarang di ini ketangkap sama kamera lu. Apaan ini? Coba apaan gini? Ya makanya lu harus kerjasama sama kita. Oke, gua ngaku. Oke, Lu disuruh siapa? gua disuruh Bu Ami. Jadi Bu Ami itu minta tolong sama Bah Mijan untuk neror si Damar tersebut. Nah, gua salah satu yang neror tersebut. Tapi tolong Bang, hapus Bang. Saya juga nggak mau. Sekarang di mana, Bu Ami? Bu Ami ada di rumah dukun. Di mana? Bang Mijan. Di Jalan Sahabat nomor 3 RT 2. Jangan sahabat. Ya, Jalan Sahabat. Ya jangan lu seenaknya. Apa Bang? Gua udah minta maaf, Bang. Gua udah jujur, Bang. Gua udah jujur, Bang. Itu rumah tangga orang, lu gila lu. Gua dibayar, Bang. Gua dibayar. Kehidupan gua, Bang. Gua juga butuh duit, Bang. Awas lu sampai bohong lu. Iya. Awas sampai bohong. Udah, Bang ya. Dari tempat orang yang pakaian hitam-hitam itu, gue balik lagi ke tempatnya klien kita Gina. Di tempat toko baju, gue menuju ke sana. Dan pas gue ketemu sama Gina, gue cerita semuanya di situ. Mas gimana Mas? Udah ketangkep Ami orangnya? mana? Ami mana? Gak ada, Ami pergi. Gak ada. Oh pantes ini. Mbak gini Mbak ya. Ini semua pelakunya adalah Ami. Jadi Ami ini sengaja pengen hancurkan rumah tangganya Mbak. Dia ada main sama suami Mbak. Apa Mas? Iya, jadi Ami yang selama ini berusaha menghancurkan rumah tangga Mbak. Dia suka sama si suaminya Mbak. Jadi gimana Mas? Saya cari Ami. Iya, ini parahnya dia sekarang pakai jasa dukun ini. Dia pakai jasa dukun Mbak Marijan ini. Iya, dia untuk jadi iya ada kemungkinan suaminya Mbak diguna-guna ini, makanya dia nggak pulang-pulang. Orang itu udah ketangkep Mas. Belum ketangkep ini orangnya. Mbak Marijannya masih sama Mbak Ami. Kita harus cari Ami Mas. Makanya tadi di mana alamatnya Mbak Marijan tadi? Jalan Sahabat. Jalan Sahabat Cipulir ya? Dapat alamatnya, dapat tempatnya, kita menuju ke tempatnya Mbak Marija. Yuk kita ke sana aja. Mana mobil? Langsung mobil ya? Ayo Mas. Iya. Begitu kita sampai tempatnya Mbah Marijan, klien gue kaget di situ. Jadi katanya tadi lurus, kata orang di sana lurus, mentok. Nah itu nggak jauh sebelah kiri sana. Itu kan mobil mamanya Damar. Gimana? Itu yang biru. Yang biru itu? Ah yang bener Mbak. Ya itu mobil mamanya Damar. Loh kok dia ada di sini? Loh kok mobilnya ada di sini? Alamatnya. Enggak, katanya si orang yang baju hitam itu, yang hitam-hitam itu katanya di sini cuman ada Ami sama si dukun itu Marijan itu. Ini Mbak yakin nih, plat nomornya coba lihat. Iya ini yang punya mamanya Damar. Hah? Yuk, langsung aja. Yuk. Itu nih Pak, rumahnya yuk. Sampai akhirnya kita sampai di rumah itu. Ibu, Ami. Astagfirullahaladzim. Gina, kamu ngapain di sini, Gina? Justru aku yang harus nanya ibu ngapain di sini. Gina, udah Ami. Mereka ribut di situ, ibunya juga nggak mau ngejelasin banyak. Dia cuma bilang dari dulu saya nggak suka sama kamu. Aduh. Udah, Ibu. Pergi dari sini, pergi. Yang habis pergi tuh, bawa teman-teman, bawa. Pas kita masuk ke dalam ternyata. Ibu, jangan Ibu. Dia punya kesempatan ketemu sama suaminya itu. Ibu, dia masih punya kesempatan untuk
ketemu sama suaminya. Ami, kamu nggak boleh ikut campur. Ini masalah keluarga. Apa yang kalian masuk mari saya? Astagfirullahaladzim. Bapak apain ini, Pak? Istighfar, Pak. Saya rawat, keluar kalian. Bapak yang keluar dari sini. Bapak yang keluar dari sini. Saya sedang merawat pasien saya, kalian keluar. Apa-apaan ini? Bapak apa-apaan ini? Bapak apain dia? Coba saya nanya. Saya merawatnya, dia sedang sakit. Merawat ini kadang-kadang nggak sadar gini sakit. Keluar kalian. Bapak yang keluar, Bapak keluar. Apa-apaan ini? Keluar sana, keluar. Atau saya keluar. Keluar, Bapak. Mas. Gina, cukup Gina. Cukup Gina, kamu pergi. Cukup pergi. Aku nggak tahu malu banget. Gina, pergi. Ibu. Gina, cukup Gina. Aku nggak tahu malu. Gina. Cukup Ami. Cukup Gina. Gina. Kamu udah pantas Gina. Cukup Gina. Gina. Lu dasar cewek gak tahu malu kok bohong. Gina, kamu apa-apaan nih, Gina? Cukup, Gina! Gina! Damar! 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 Mas bangun, Mas. Mas, kamu kenapa? Mas sadar. Kamu, Mas. Mas, ini aku istri kamu, Mas. Bangun. Bagaimana? Mas, ini aku, Mas. Mas, bangun, Mas. Kamu kenapa? Kamu siapa? Aku ini istri kamu. Gina. Kau kemana aja, Mas, sama ini? Aku nggak tahu. Aku diguna-guna sama Ami. Kau kemana aja, Mas, sama ini? Aku nggak tahu. Aku diguna-guna sama Ami. Tapi Mas sekarang gak apa-apa kan? Mas sudah sadar? Iya. Kita mulai dari awal lagi ya. Iya. Aku janji tidak akan berulang lagi. Bagaimanapun juga orang tua ya kalau melihat anaknya udah mendapatkan pasangan, udah mendapatkan jodoh, udah menemukan belahan hatinya, ya kalau dia niatnya nikah suatu hal yang baik, ya tujuannya baik, kenapa tidak dinikahkan dengan ikhlas? Nikahkanlah mereka dengan ikhlas, nikahkanlah mereka dengan ya sesuai dengan agama. Insya Allah kalau niatnya baik, tujuannya baik, dan hasilnya pun juga baik. Apa yang terjadi sama kita semuanya ini adalah buah dari perbuatan kita. Kalau kita menanamnya baik, menanam kebaikan, insya Allah hasilnya juga kebaikan. Tapi kalau kita menanam keburukan, maka hasilnya juga keburukan di sini. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kita. Tapi mintalah sama Allah, ya mintalah sama Allah istikharah. Kalau emang itu yang terbaik buat kita, berarti Allah akan berikan rezeki itu yang baik buat kita. Tapi kalau ternyata itu bukan yang terbaik buat kita, berarti Allah tidak akan berikan itu buat diri kita. Ya semoga aja episode kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.